Mas Tani Habib ini kan sumbernya saking pundi ya? Ini di daerah Ponorogo ya nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Islam Nusantara. Dan kali ini kita masih akan membahas tentang adanya indikasi pengkaburan sejarah dan pengklaiman makam-makam leluhur Nusantara yang dilakukan oleh habaib dari Yaman. Dan kali ini terjadi di daerah Ponorogo. Ini sumbernya kita ambil dari sebuah channel bernama Purbo Sasongko. Di situ ada makam bernama makamnya Mbah Doblang, tapi belakangan itu ada tulisan yang disebutkan bahwa di situ adalah bernama Habib Samingun Assegaf. Jadi aslinya itu Mbah Doblang, tapi belakangan ini muncul tulisan di situ adalah Samingun Assegaf. Kita simak ya videonya ya. Dan bagi teman-teman yang mau melihat link aslinya di channelnya Purbo Sasongko, ini nanti bisa cek di kolom deskripsi ya. Nanti kita sertakan linknya ya. Kita simak bersama ya. Kok sakit Mas Tani Habib ini kan sumbernya saking pundi ya? Ini di daerah Ponorogo ya nih ya. Masyarakat ya tetap Mas Tani Mbah Doblang ngaten nggih. Mbah Doblang. Jadi masyarakat tetap nyebutnya Mbah Doblang. Tapi kok ada tulisan Habib Samingun Assegaf. Dari namanya saja kan sudah tidak nyambung itu. Masa orang Yaman kok namanya Samingun? Samingun kan identik dengan Jawa ya. Tapi kita simak dulu videonya. Nanti bagaimana kronologi dan keadaan sebenarnya di makam tersebut. Dan bagi teman-teman yang ada di Ponorogo mungkin bisa cek di lokasi ya. Welcome back to my channel. Tetap tersenyum karena senyum adalah pintu menuju bahagia. Kita di Ponorogo dan di Ponorogo ya. Di Desa Carangrejo, Kecamatan Desa Carangrejo. Kita itu ada Gunung Sedayu. Gunung Sedayu. Gumuk ya, karena bukit kecil itu sebenarnya. Nah, yang menarik di atas Gunung Sedayu ini ada sebuah makam yang dikeramatkan oleh masyarakat setempat. Namanya makam Mbah Doblang. Mbah Doblang. Saya bersama Kang Sigo ini dari Tonatan TV. Nah, yang menarik, makam ini kemudian ada papan nama yang menyebut sebagai Habib. Habib. Nah, apakah ini Habib palsu atau gimana? Nanti kita coba telusuri ya. Like, comment, subscribe, dan share agar makin berkembang. Ya, silakan like, comment, dan subscribe di channelnya Purbo Sasongko ya. Jadi ini penelusuran sebuah wilayah di pegunungan yang aslinya itu bernama Mbah Doblang. Tapi kok Doblang jadi Habib. Carangrejo, Kecamatan Sampung. Nah, di bagian selatan dari desa ini ada sebuah bukit kecil yang dinamakan Bukit Sedayu. Bukit Sedayu. Atau Gunung Sedayu. Atau Gunung Sedayu ya. Di atas Gunung Sedayu itu ada dua buah makam. Masyarakat Carangrejo menyebutnya makam Mbah Doblang, atau dulu ada yang mengejanya dengan tulisan Mbah Doblang. Mbah Doblang atau Mbah Doblang ya. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat Carangrejo, atau juga yang tercatat dalam buku Babat Desa-Desa di Ponorogo yang ditulis oleh Mbah Purwowijoyo, Mbah Doblang dipercayai sebagai yang babat wilayah Carangrejo. Kawasan ini dulunya merupakan hutan bambu. Hutan bambu dalam istilah masyarakat setempat disebut sebagai hutan carang atau hutan sarang. Nah, selesai dibabat, hutan bambu tersebut setelah jadi pemukiman kemudian disebut sebagai wilayah Carang Arum. Nah, semakin lama karena semakin banyak pendatang yang ikut tinggal di kawasan ini, maka wilayah ini kemudian dirubah namanya menjadi Carangrejo. Dalam versi ini, Mbah Doblang atau Mbah Doblang adalah tokoh atau ulama yang berasal dari wilayah Kesultanan Demak yang kemudian bebodro atau mengembara ke kawasan ini. Dalam versi ini pula disebutkan bahwa pimpinan desa atau lurah pertama, Ndoro Panji, adalah siswa kinase dari Mbah Doblang yang merupakan keturunan dari Raden Bathara Katong. Setidaknya ini yang tertera dalam catatan sejarah dalam buku Babat Desa-Desa di Ponorogo. Menarik disimak tentunya ketika ada sebuah kisah terbaru
yang menyebutkan bahwa salah satu dari makam yang ada di puncak Gunung Sedayu ini adalah makam Tumenggung Sidik Permono. Bahkan pada awalnya, Pak Juru Kunci Gunung Sedayu pun sempat dibuat kebingungan dan terperangah akan adanya hal ini. Wonten mriku niku nak makamipun kalih, setunggal ingkang wonten etan, kalian setunggal wonten lebet cungkup. Oh nggih. Mriku sing wetan niku Mbah. Sing etan niku Mbah Doblang. Sing kang sing kilen niku kabar niku damel istirahatan. Oh, nggih. Soal ngomong niku wis asli mboten saged mboten ngerti kula saat ngerti. Ya namung yang dipun ngertosi Pak Juru Kunci Nggih, Mbah Doblang. Nah, sing etan niku Mbah Doblang, sing kilen damel istirahatan ngoten nggih. Namun malah yang dipun cukup ageng malah singgilan nggih. Nggih, cukup ageng niku asline pun wonten riyen. Oh, riyen nggih enten. Tapi riyen niku apa gendengan niku blapak ngoten niku napa? Sirap nggih. Nah, niku berhubung niku kebakaran niku teng barak niku diganti ngoten niku. Digantos gendeng niku. Dalam versi ini, Mbah Doblang dan Tumenggung Sidik Permono adalah tokoh yang datang dari kerajaan Mataram Surakarta tahun 1790. Demikian angka tahun yang menyebut kedatangan beliau berdua ini. Adanya dua versi cerita yang berbeda tentang asal-usul Mbah Doblang ini tentu saja kadang membuat bingung masyarakat. Namun setidaknya keberadaan Mbah Doblang memang diyakini benar-benar ada dan nyata. Nah, belakangan ada sebuah cerita lagi bahwa Mbah Doblang adalah seorang Habib. Nah, Ini tertera dalam papan nama yang ada di depan area pemakaman. Doblang menjadi Habib. Hal tersebut disematkan mulai tahun 2019. Cerita tentang Mbah Doblang adalah seorang Habib tentu satu paket dengan kedatangan beliau bersama dengan Tumenggung Sidik Permono dari Keraton Mataram Surakarta. Habib Syekh Muhammad Samiun As-Segaf. Demikian nama yang disematkan pada Mbah Doblang. Hal ini tentu saja membuat kaget sebagian kalangan, karena sebelumnya sama sekali tidak dijumpai cerita tentang keberadaan seorang Habib yang ada di tempat ini. Apalagi Habib tersebut adalah Mbah Doblang itu sendiri, yang mana Mbah Doblang adalah pepunden yang sangat dimuliakan dan sangat dikeramatkan makamnya oleh masyarakat yang ada di Desa Carangrejo, Kecamatan Sampung, dan juga desa-desa di sekitarnya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Asmo jan Kula Pak Mulyono. Pak Mulyono. Menika anu nggih Juru Kunci Sedayu nggih. Saged nyuwun pirsa ingkang sumare wonten mriku menika. Ingkang naminipun rumiyin Mbah Doblang. Nggih. Kalih Mbah Sidik Purnomo. Mbah Sidik Purnomo niku ingkang wonten sewetan menika Ingkang wonten singkilen. malah ingkang salebeting gedhong menika. Napa ngoten napa pripun sing etan niku Mbah Doblang. Oh ingkang Jawi niku malah Mbah Doblang nggih. Ini nak nonton Mbah Doblang yang mriku nggih Mbah Sidik Purnomo ngoten. Oh nggih. Menika terus pun dicariosipun rumiyin. Carosipun ngeten Mbah kula niku dari Carangrejo niku mboten arteri niku enten toyo. Nggih. Ngaten ngaten niki. Iku didamel kali Mbah yang niki didamel coba tekene niki diseret. Iki badhe kan sampai Carangrejo. Iku sampun saged tetes sekali terus sampun saged milih banyu ngaten. Menawi asalipun Mbah Doblang menika asli mriki menapa? Nek miturut sejarah tiang-tiang niku saking Solo apa ngoten. Oh, saking Solo. Lajeng pangapunten Pak. Nika kula kan ngertos wonten seratan kok Mbah Doblang menika Habib. Lagi ngoten niku terus pundi niku? Niku nek miturut yang Cengarang niku nggih. Waduh, kados kita tentu pakai positif ngoten. Oh, nggih. Niku nek enten yang sekolah apa ya?
apa jenenge? Skripsi. Nggih, anu wonten iki kak Oh, KKN. KKN nggih. Nggih. Lah niku ngaten, nyuwun sejarah niku. Entuk kalih Pak Kami Tua iki niku di ngoten niku ditulisnya ngoten niku. Nah Kami Tua niku Pak Kami Tua niki. Formula makwa disian. Nggih, Jadi nggih. kalau secara sapenuhnya dereng saged. Nggih. Kok saged Mas Tani Habib niku kan sumbernya saking pundi riyen? Lah kula mboten tata paham lho ngeten. Maknane sekap Lah nggih. Nek masyarakat nggih tetep Mas Tani Mbah Doblang ngaten nggih. nggih Pak Doblang nggih. Nek apa nika sarian nika dados punden nggih. Istilahnya Udah musak tanah jor iki nggih. Oh, punden jarang ngejo. Biasanya kadang yang jar Kata nggak jarak niku tapi nggak sekitar iki ngelingkungan kalah kanan kiri desa secara jor. wonten hari-hari tertentu menapa Maupun batu-batu nggih. Kadang-kadang saben dinten wonten oh. kadang-kadang nggih. Niku Pak subuh ngoten niku. Oh, Malam napa? Kirame peziarah ya. Napa? Malam napa akeh niku? Biasanya malam semua. oh malam Malam Jumat kata Jumat nggih. rame. Niku sejarah ngoten niku. Nggih. Matur nuwun sangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke sedulur, ini kita sudah sowan ke Pak Mul. Beliau adalah juru kunci makam Gunung Sedayu. Secara gamblang beliau sudah menceritakan tentang bagaimana kemudian ada proses makam Mbah Doblang itu disebut sebagai makam Habib Muhammad Samiun Asgab. Oke, semoga ini menjadi pencerahan untuk kita semuanya. Ojo gampang percaya sing ngene-ngene ya. Intinya dari dulu makam tersebut sudah dipercaya sebagai makam bini sepuh warga Sarangrejo dengan nama Mbah Doblang, bukan Habib. Terima kasih sudah mengikuti video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya itulah adanya indikasi pencaplokan makam leluhur Nusantara. Jadi aslinya itu namanya Mbah Doblang, tapi belakangan ada tulisan di papan depan makam itu tulisannya Habib Syekh Muhammad Samingun Asgaf. Nah ini tolong bagi teman-teman yang juga cinta dengan sejarah negeri ini, yang cinta dengan leluhur bangsa ini, yang berada di sekitar Ponorogo untuk mengecek di lokasi tersebut. Dan jika benar hal itu adalah pemelencengan sejarah atau apa ya, pengklaiman leluhur Nusantara diklaim menjadi Habib, ya harusnya itu aparat setempat dan masyarakat itu ikut andil untuk meluruskan sejarah tersebut. Jadi jangan sampai negeri ini kok pelan-pelan mau diklaim menjadi miliknya orang Yaman. Itu jangan sampai. Karena sekali lagi negara kita itu adalah negara yang kuat, negara yang hebat. Maka jika leluhur kita itu diklaim menjadi miliknya orang-orang Yaman, ya otomatis nanti generasi yang akan datang itu taunya bahwa leluhur kita itu adalah orang Yaman. Padahal faktanya tidak demikian. Jadi sekali lagi terima kasih atas liputannya dari channel bernama Purbo Sasongko, dan mudah-mudahan hal ini segera disikapi oleh seluruh rakyat di negeri ini agar tidak ada lagi yang namanya pengkaburan sejarah atau pengklaiman makam-makam leluhur Nusantara yang dilakukan oleh para habaib dari Yaman. Kalau dulu orang itu mau menolak atau tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Habib, itu mungkin karena masih percaya kalau Habib adalah dzurriyyah Nabi. Tapi sekarang kan sudah terungkap, sudah terbukti bahwa habaib itu bukanlah dzurriyyah Nabi. Sehingga jika sekarang itu kok masih takut kualat, lah itu sudah tidak zamannya lagi. Dan soal makam itu kan tidak bisa kalau hanya berdasar dengan kira-kira, berdasar dengan mimpi, berdasar dengan firasat, itu kan tidak bisa. Karena yang namanya makam, apalagi ini makam leluhur Nusantara, itu kan harus ada data yang jelas, data otentik, ada sumber yang jelas yang bisa dipercaya. Jadi tidak boleh sembarangan mengklaim. Cukup sekian dari saya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.